Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM, semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Jadi sekali lagi kami tegaskan, ini bukanlah pengoplosan, tapi untuk meningkatkan performance, dan kami himbau ke masyarakat untuk tidak perlu khawatir menggunakan produk Pertamax kami yang ada di SPBU. Karena itu tadi sudah melalui serangkaian uji kualitas yang cukup ketat, kemudian juga sudah memenuhi spesifikasi dari Ditjen Migas, dan tentunya dalam distribusinya pun ini terus diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah BPH Migas. Kalian tahu kenapa kualitas Pertamax hancur banget? Ternyata korupsinya udah gak masuk akal guys. 193 triliun. Kejaksaan Agung baru aja ngungkap soal kasus ini. Dan fakta-fakta yang terjadi bikin melongo sih. Jadi buat kebutuhan minyak dalam negeri harusnya kan ngutamain hasil produksi sendiri. Nah para tersangka ini malah ngimpor. Aneh nggak tuh? Para tersangka ngatur seolah-olah produksi minyak dalam negeri itu nggak cukup. Jadi harus impor. Pokoknya banyak lah akal-akalan mereka supaya bisa impor. Soalnya dari situ mereka bisa dapat keuntungan. Siapa yang emosi udah bela-belain beli Pertamax biar mesin kendaraan tetap bagus, ternyata yang dibeli Pertalite, sama aja. Gila iya, Indonesia sekarang makin sibuk loh. Dan saya pun juga pengguna Pertamax. Jadi selama ini saya beli Pertamax, belinya Pertalite atau mungkin bahkan premium. Padahal gaji kerja di Pertamina itu gede loh. Tapi emang namanya manusia susah punya rasa bersyukur. Pertalite sama Pertamax beda harganya berapa sih? 2.000 atau 3.000 gitu kan? Coba kita kaliin, ada berapa ratus orang itu kalau dalam satu hari yang beli Pertamax tapi diisinya Pertalite. Netizen Indonesia, tahu kan tugas kita ngapain kalau ada orang korupsi kayak gini? Cari data-data keluarganya, bongkar tentang gaya hidupnya, dan terapkan sanksi sosial. Karena tahu kan kalau hukum di Indonesia susah. Gue baru baca berita, jadi ternyata selama ini Pertamax itu isinya Pertalite. Jadi sama aja, lu mau beli mahal-mahal Pertamax itu juga Pertalite. Ya, udah gue bilang sih dari dulu, udah lu belinya tuh tempat lain aja. Kan masih banyak tuh kan, ada Shell, ada Vivo, ada BP. Udah di situ pelayanannya juga lebih bagus, lu dibersihin kaca lu, ramah-ramah gitu, karyawannya gak ada yang bete. Udah, bohong mulu sih, apaan? Ini gila banget sih, kasus korupsi terbaru mengenai tata kelola minyak mentah. Jadi tersangkanya mantan Direktur Pertamina Patraniaga, dia beli RON 90 atau setara dengan Pertalite, tapi dia jual dengan harga RON 92. Dalam pengadaan impor tersebut, Triva melakukan pengadaan produk kilang dengan pembelian RON 92 atau Pertamax, padahal kenyataan yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Ya Allah, berarti dioplos. Padahal banyak loh orang-orang yang beli Pertamax cuman karena oh ya udah gue nggak mau beli yang subsidi gitu. Tapi malah dicurangin. Jadi selama ini yang kalian beli Pertamax itu kemungkinan isinya bukan Pertamax tapi Pertalite. Aduh parah banget ya. Kalau beneran ini terbukti, gue nggak ngerti lagi sih. Berarti selama ini yang ngebeli Pertamax itu sebenarnya beli Pertalite tapi ya nggak ngantri aja. Ya kalau kayak gini ya orang-orang jadi lebih memilih untuk belanja di kompetitor dong. Gara-gara kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut kalian tentang kasus ini gimana? Coba komen. Kemarin korupsi timah 300 triliun, sekarang korupsi di Pertamina 193 triliun. Sementara pemerintah bilangnya nggak punya uang. Kalian serius nggak sih urus negara ini? Harusnya aset koruptor itu disita. Para pejabat yang hartanya banyak dilakukan pembuktian terbalik. Kalau para pejabat yang hartanya banyak itu tidak bisa membuktikan dari mana harta mereka, maka diambil oleh negara. Para koruptornya dihukum penjara sampai hukuman mati tergantung jumlah kerugiannya. Itulah yang dilakukan oleh para khalifah Islam dulu. Jangan terus membebani rakyat dengan berbagai pungutan dan pemotongan subsidi untuk rakyat. Stop mengelola negara dengan cara-cara kapitalis.
ikuti jejak para khalifah Islam. Setelah Harvey Muiz dengan 300 triliun, ya sekarang ada lagi nih Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun. Jadi katanya PT Pertamina Patraniaga ini mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Nah pertanyaannya, kalau kemarin aja Harvey Muiz itu dengan 300 triliun merugikan negara itu cuma dituntut 6,5 tahun penjara. Nah ini yang diperkirakan merugikan negara 193,7 triliun, kira-kira dapat ancaman hukuman penjaranya itu berapa tahun? Coba tulis di kolom komentar, kira-kira yang cocok tuh dapat berapa tahun itu tuntutannya. Pertalite penuh Pak, bensin muntah bolo. Yo waya ngisi Pertalite bolo, timbang ngisi Pertamax saiki entuke Pertalite. Wis preng-preng berhadiah temenan lek ngene iki piye bolo pantes ae. Warga-warga Indonesia saiki pada kabur aja dulu bolo. Ayo apa? Bayar Pertamax kayak Pertalite. Jarene lek ngisi Pertalite kongkon isin ngombe BBM subsidi lah, bayarnya sih nggak subsidi kayak subsidi bolo. Ya apa di warga negara gak bingung ta. Sementara diduga loh, jari ini diduga. Ya apa tapi kadung sakit hati aku ndelok ngene iki. Selama iki berapa puluh juta kendaraan bolo. Kebutuhan ron 92 DC 90 motor rek mesinnya merantak kabeh apa ganteni ta iki. Hah? Piye bolo menurutmu bolo? Soro iki aku. Nih teman-teman, salah satu alasan kenapa masyarakat kita hari ini mulai banyak yang nggak percaya sama kelembagaan, sama pemerintahan, sama program pemerintahan. Karena apa? Karena ya korupsi lagi. Bayangkan, ini anak perusahaan Pertamina korupsi, ya korupsinya yang merugikan negara 190,7 triliun. Dan tahu gimana mereka membuat ini semakin lancar korupsinya? Ya mereka itu melakukan korupsi dari 2018, di mana mereka membuat seolah-olah BBM di Indonesia tuh kurang terus-terusan, sehingga mereka melakukan impor, dan impornya RON 90 dijual, disulap jadi RON 92. Udah gila sih, dari 2018. Pertanyaannya, ini pertanggungjawabannya bagaimana? Dan Pak Erick Thohir apakah tahu atau enggak sebetulnya nih? Dari 2018 loh Pak. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Korupsi lagi, buset deh, nggak ada habis-habisnya ya. Korupsi di negeri tercinta kita ini. Setiap hari kita sebagai rakyat disuguhi oleh info-info para koruptor. Baru-baru aja Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait minyak mentah yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun. Wow, fantastis juga nih. Gua jadi penasaran, kira-kira seperti apa respon dan pertanggungjawaban Menteri BUMN Bapak Erick Thohir? Karena biar bagaimanapun dia selaku Menteri BUMN jelas harus bertanggung jawab akan adanya korupsi di dalam tubuh Pertamina. Karena itu adalah bagian dari tugasnya. Kenapa bisa terjadi korupsi? Bagaimana pengawasan seorang Erick Thohir selama ini menjadi Menteri BUMN? Kita lihat kelanjutannya, perkembangan dari korupsi Pertamina ini. Sial, pantas aja motor gue cepet rusak. Ternyata selama ini gue beli Pertamax oplosan gara-gara korupsi Pertamina ya. Iya, lu bayangin aja kerugian negara sampai 193 triliun. Kurang bilang apa lagi coba? Padahal tahun lalu sempat viral. Iya gitu, tahun lalu itu masyarakat pada speak up, mesin mati setelah isi Pertamax. Tapi Pertamina membantah. Nah, kan sekarang kebuktian. Nah, itulah benar-benar gak habis pikir gue sama pejabat di negeri ini. Semua sektor bisa jadi ladang korupsi. Gak usah heran kali, bukannya udah biasa ya? Iya sih, tapi mau sampai kapan coba hal ini terus terjadi? Ya nggak tahu. Yang pasti Pertamina ini jadi salah satu BUMN yang nanti asetnya dikelola oleh Danantara. Waduh, bahaya bener. Belum apa-apa aja udah gini. Tenang lah, ntar juga ada yang bilang, bagus dong ketangkap sekarang, jadi pas dikelola Danantara udah bersih. Halah, omong kosong. Gue semakin pesimis soal Danantara. Lu jangan bilang gitu, ntar dicap sebagai orang yang gak mau Indonesia maju. Lah kok gitu? Rumusnya tuh simpel tau. Siapa yang kritik dianggap menghasut, siapa yang mendukung dianggap mencintai negeri ini. Gak bisa gitu dong. Lu mau kemana? Mau bungkam mulut orang-orang yang bilang Indonesia baik-baik aja? Enggak pakai apa? Pakai Pertamax oplosan. Menurut gue ini salah satu korupsi yang paling bener-bener sih. Bisa-bisanya Pertalite dioplos jadi Pertamax gitu. Kita yang mungkin masyarakat yang mungkin middle class yang merasa kayak oke lah kita bisa bantu negara, kita beli bensin lebih mahal, nggak usah ngandelin negara buat subsidi. Kita beli nih bensin lebih mahal. Tapi apa isinya? Ternyata bensin yang lebih murah, bensin yang kualitasnya lebih jelek. Nggak heran orang-orang pada protes kalau pakai Pertamax lebih boros. Kalau pakai Pertamax nanti dalam tangki bensinnya suka ada lumpur yang tersisa dari sisa-sisa pengelolaan yang nggak bener. Ya gara-gara orang-orang kayak gini nih, masa bensin murah dioplos jadi lebih mahal tuh gimana sih? Dan lebih parahnya lagi,
Pertamina ini kadang-kadang mau monopoli juga kan. Jadi untuk harga selalu harus dibawa sama kompetitornya, di bawah Shell, di bawah BP, di bawah ya merek-merek lain gitu. Ketika ada yang lebih murah dengan kualitas lebih bagus, ya mereka langsung kayak nggak boleh harganya diembargo biar lebih mahal atau segala macamnya. Ya kalau kayak gini kita gimana mau percaya sama Pertamina lagi gitu loh. Kita beli barang mahal-mahal, niatnya baik mau ngebantu biar nggak menyusahin subsidi, malah ditipu kayak gini. Susah kan kalau kayak gini? Hari ini banyak banget orang yang DM saya di IG, WhatsApp, kemudian Facebook Messenger. Tat, gimana ini? Ternyata selama ini Pertamax itu adalah Pertalite yang dicampur. Pelakunya sudah tertangkap dan siapa mereka? Pengelolanya sendiri. Tanggapannya gimana, Tat? Tanggapan saya udah menyerah untuk Indonesia ya. Dari konten-konten sebelumnya saya udah sering ngomong, kenapa bahan bakar kita kotor? Seluruh Indonesia bahan bakar kita kotor karena regulasinya. Yang menyebabkan bahan bakar kotor adalah siapa? Yang membuat regulasi. Siapa yang membuat regulasi? Nggak mungkin tukang yang nuang bensin di pom bensin. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga yang membuat regulasi penjual pom bensin Madura. Yang membuat regulasi ya pengelolanya. Kemudian yang kedua, masalah RON. Pertamax RON-nya dicampur pakai ternyata RON 90. Nah dari dulu saya udah sering ngomong, Pertamax Turbo RON-nya itu nggak sesuai dengan apa yang ditulis. Awal dulu bener ketika Pertamax Turbo menggantikan Pertamax Plus, RON-nya bener. Dengan RON setinggi itu, bahkan saya membeli di pom bensin menggunakan jerigen itu tidak boleh. Hanya diperbolehkan langsung dituang ke tangki atau menggunakan jerigen yang berbahan dasar besi. Dan kemudian para mekanik-mekanik balap terutama udah sering juga bikin konten uji RON menggunakan alat mereka. Ternyata Pertamax Turbo kalau diuji RON-nya ternyata cuma sekian. Tapi main aman, kita masih rakyat biasa. Jadi kita akan imbui kata-kata, setiap alat tester RON itu kalibrasinya berbeda-beda. Dan seperti kasus-kasus korupsi yang lain sebagainya, yang di media apa selalu yang dituliskan adalah yang dirugikan negara. Padahal korupsi yang paling dirugikan itu siapa? Rakyat. Korupsi sekian. Rakyat dirugikan 300 triliun. Korupsi ini rakyat dirugikan 159 triliun. Tidak pernah. Karena rakyat kayak kita itu hanyalah objek. Objek apa? Coba kalian komen. Siapa yang kendaraannya selalu diisi Pertamax? Selamat, Anda kena tipu Pertamina. Kejagung baru-baru ini menetapkan 7 tersangka dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Gampangnya, buat kalian yang isi Pertamax dari 2018 sampai 2023, itu ternyata Pertalite. Gimana cara ngoprosnya? Di blending di depo atau storage, diolah lagi dan dijual sebagai Pertamax. Nah, selama periode itu, negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah. Itu setara 60 juta kali bolak-balik liburan ke Disneyland Amerika Serikat. Dan bisa buat beli Tesla Cybertruck seri terbaru buat seluruh populasi warga Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya emang nggak penting analoginya, tapi fakta kalau kerugiannya sebesar itu, pasti harapannya hukumannya pun setimpal. Harapannya. Astaga, ini orang udah bikin kerugian negara 193 triliun guys. Ini ya buat para penegak hukum ya, para bapak hakim yang terhormat. Tolong ya, untuk kasus-kasus kayak gini itu kalau bisa dihukum seberat-beratnya gitu loh. Ya, kalau bisa seumur hidup dah. Supaya ada efek jerah gitu loh. Ya, gilingan aja. Dihirup Pertamina, guys. Kok bisa sampai 193 triliun? Kok bisa? Aduh. Jadi apa negara ini, mau jadi apa? Kalian masih inget gak kasus mobil yang ngisi BBM jenis Pertamax terus mogok? Pas dibongkar di bengkel ternyata Pertamaxnya kotor dan itu ngimbasnya sampai ke mesin-mesin juga. Nah ternyata plot twistnya pelakunya adalah Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri. Lu bayangin aja, RON 90 disulap menjadi RON 92 alias Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Dan kira-kira lu ngebayangin berapa tahun mereka udah ngelakuin hal itu? The real BUMN Pertamina sudah tipu rakyat sendiri demi keuntungan pribadi. Pejabat kita kurang kayak apa lagi? Korupsi minyak mentah rugikan negara hingga 193,7 triliun. Wajar angkanya fantastis karena ini mungkin dilakuin satu Indonesia. Dan selain Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri, anak bos minyak Riza Kolit jadi tersangka juga. Jadi total yang ditangkap sama kejaksaan sampai hari ini ada 7 tersangka. Berarti selama ini kalian yang ngisi pakai Pertamax sebenarnya adalah Pertalite yang nggak ngantri dong.
Nih teman-teman, salah satu alasan kenapa masyarakat kita hari ini mulai banyak yang nggak percaya sama kelembagaan, sama pemerintahan, sama program pemerintahan. Karena apa? Karena ya korupsi lagi, korupsi lagi. Bayangkan, ini anak perusahaan Pertamina korupsi ya, korupsinya yang merugikan negara 190,7 triliun. Dan tahu gimana mereka membuat ini semakin lancar korupsinya? Ya mereka itu melakukan korupsi dari 2018, di mana mereka membuat seolah-olah BBM di Indonesia tuh kurang terus-terusan, sehingga mereka melakukan impor, dan impornya RON 90 dijual, disulap jadi RON 92. Udah gila sih, dari 2018. Pertanyaannya, ini pertanggungjawabannya bagaimana? Dan Pak Erick Thohir apakah tahu atau enggak sebetulnya nih? Dari 2018 loh Pak. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Gila guys, gua pagi ini ngebaca headline berita ini cuma bisa ngelus dada. Bisa-bisanya Pertamina dia nge-oplos Pertalite jadi Pertamax cuy. Aduh, gila sih. Gue sebagai konsumen ya, gue bela-belain gue gak ke Shell, gue gak kemana. Gue cuma percaya sama Pertamina, tapi ternyata Pertamina. Gue sebagai konsumen kecewa banget sih. Gue pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar Pertamax, dan gue berharap bahwa bahan bakar Pertamax itu bisa membuat mesin gue awet. Hasilnya ternyata begini. Gila sih, gila. Makanya keluar hashtag kabur aja dulu. Gimana gak kabur aja dulu? Tabah, orang Indonesia tuh udah tabah banget. Bensin dioplos, nyari kerja susah, bahan pokok semua naik, gaji gak naik-naik. Ya udahlah, gimana enggak kabur aja dulu nih. Ini negara sampai rugi triliunan rupiah loh. Karena apa? Di samping karena mereka ngoplos si Pertalite sama si Pertamax itu biar jadi Pertamax murni ceritanya. Padahal itu cuma oplosan dicampur gitu. Tapi mereka juga ngelakuin markup untuk impor minyak mentah. Gila sih. Baru kali ini gue bener-bener kecewa berat. Ini yang dinamakan dari omon-omon dan dasmu yakin. Udah parah nih Pertamina nih. Orang kayak gini bisa korupsi dari 2018. Gimana pertanggungjawaban Pak Erick Thohir nih? Dan pertanggungjawaban Pertamina. Kalian menipu rakyat dengan mengoplos dan membuat RON yang 90 jadi 92. Udah gila kalian, merugikan negara 193,7 triliun. Modus korupsi di Pertamina. RON 90 dioplos jadi RON 92. Haha, parah. Pantasan banyak orang yang ngeluh. Mobilnya ngadat, gegara ngisi Pertamax. Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun. Bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih. Yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana-sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non-subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun, tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar.
karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. 193,7 triliun. Ini gila teman-teman, duit sebanyak itu raib gara-gara korupsi di Pertamina. Jelas, kasus ini nggak main-main. Kejagung baru aja bongkar skandal korupsi terbesar di sektor minyak selama 2018 sampai 2023. Ada permainan busuk nih teman-teman di dalam Pertamina yang bikin negara rugi sampai 193,7 triliun. Modusnya licik ternyata. Mereka sengaja nurunin produksi kilang minyak dalam negeri. Terus pura-pura bilang kalau minyak lokal nggak memenuhi standar. Akhirnya minyak dalam negeri malah diekspor. Sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi lewat impor. Masalahnya lagi, impor ini dikondisikan lewat broker-broker ilegal yang naikin harga jauh lebih mahal. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas bukan rakyat, tapi para petinggi di dalam Pertamina dan broker minyak itu sendiri. Mereka main mata buat naikin harga minyak impor, yang ujung-ujungnya bikin harga BBM di Indonesia makin mahal teman-teman. Rakyat jadi korbannya, sementara mereka berpesta di atas uang haram tersebut. Dan parahnya lagi, uang kompensasi dan subsidi BBM yang harusnya buat bantu masyarakat, malah jadi bagian dari permainan kotor mereka. Kabarnya sekarang ada 7 tersangka nih yang udah ditetapkan, mulai dari Direktur Pertamina Patraniaga, Direktur Kilang Pertamina Internasional, sampai bos-bos di perusahaan minyak itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah semua dalang di balik kasus ini bakal beneran diusut tuntas? Atau ujung-ujungnya kasus ini bakal tenggelam seperti yang udah-udah? Jangan sampai teman-teman, skandal 193,7 triliun cuma jadi tontonan. Ya paling beberapa hari ke depan bakal jadi hashtag yang lebih menarik lagi di atas 300T.